Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan kupas sejenak rumor tentang makhluk luar angkasa, misteri Pulau Hantu. Suatu hari di tahun 2010, programmer Nick Siske sedang sibuk mengoreksi kode biner yang dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian menekan tombol enter membiarkan sistem secara otomatis mengubah string ini menjadi bahasa yang bisa kita pahami. Kode biner adalah bahasa mesin yang hanya terdiri dari 0 dan 1. Disebut string, tetapi string ini juga terlalu panjang rasanya. Total 6 halaman di atas secari kertas. String adalah tipe data untuk teks yang terdiri dari gabungan huruf, angka, dan berbagai karakter. Fungsi ini digunakan untuk membuat identifier string atau teks. Sementara itu, di lokasi lain, 2 pensiunan perwira Angkatan Udara AS sedang menunggu hasil penguraian Nick, karena 6 halaman berisi kode yang diuraikan Nick ini adalah hasil tulisan mereka. Apakah mereka pakar bahasa mesin? Sebenarnya, mereka bahkan tidak mengerti apa itu bahasa mesin. Tetapi bagaimana ceritanya, mereka dapat menulis string sepanjang 6 halaman. Mereka dapat menulisnya sendiri, tetapi tidak tahu apa artinya dan harus menyerahkannya kepada orang lain untuk diuraikan. Semua ini berawal pada tahun 1980. Insiden hutan Rendlesham. Membicarakan tentang UFO memang tidak ada habisnya untuk diulas, karena misteri keberadaan mereka sangat ingin diketahui oleh semua manusia bumi. Benarkah ada kehidupan selain di bumi? Untuk melengkapi video terdahulu tentang kejadian insiden UFO paling terkenal yang cukup banyak dibahas mata ketiga, di sini kami kembali mengangkat kisah tentang pendaratan UFO yang terjadi di Inggris, yaitu insiden di hutan Rendlesham. Ada sebuah kota bernama Rendlesham di selatan Inggris yang berjarak sekitar 160 km dari London dan dekat dengan Selat Inggris, sebuah kota kecil yang biasa-biasa saja. Pada 26 Desember 1980, pukul 3 pagi waktu setempat, kota kecil itu baru saja merayakan Natal. Seluruh kota tertidur lelap, hanya para prajurit pada sip malam di pangkalan militer terdekat yang masih bekerja. Di sekitar Rendlesham terdapat sebuah pangkalan udara yang disebut Rep Bedwaters yang disewa oleh militer AS pada saat itu. Rendlesham sendiri adalah tanah milik negara yang dikelola oleh Departemen Kehutanan dengan luas 15 km. Hutan ini terdiri atas pepohonan berkayu keras, rerumputan, dan rawa-rawa. Lokasi yang dipercaya sebagai tempat insiden ini terletak di antara 2 markas militer, yaitu Rep Bedwaters yang terletak di sebelah utara hutan dan Rep Woodbridge yang terletak di antara hutan dan dataran rendah, di mana bagian utara dan timur pangkalan tersebut masuk daerah hutan. Malam itu seorang tentara Amerika yang bertugas, John Burroughs, adalah salah satu tokoh utama dari cerita kita hari ini. Ketika John dan rekannya sedang berpatroli di gerbang timur pangkalan tersebut, mereka melihat seberkas cahaya putih di sekitar hutan Rendlesham, dan cahaya itu terlihat bergerak. Jelas ini adalah cahaya yang dipancarkan pesawat terbang. Hal itu membuat John sangat waspada. Saat itu adalah masa Perang Dingin. Negara-negara NATO sangat waspada terhadap Uni Soviet. John khawatir apakah itu pesawat Soviet yang menyusup ke Inggris untuk misi intelijen. Karena itu, John segera melaporkan hal itu ke pangkalan Angkatan Udara melalui radio. Mendengar laporan itu, pangkalan segera mengirim seorang pemimpin pasukan bernama Sergeant James Peniston ke sana. Sersan Peniston membawa John dan rekannya menuju ke arah sumber cahaya sampai ke tempat terbuka di hutan. Mereka bertiga tercengang dan terpaku diam di tempat ketika melihat benda logam berbentuk cakram diparkir di ruang terbuka. Peniston menuturkan bahwa dia melihat tiang landasan berbentuk segitiga untuk mendaratkan objek itu. Diameter bawahnya sekitar 2-3 meter. Secara keseluruhan, objek misterius tingginya sekitar 2 meter. Sekilas tampak mirip dengan UFO yang kerap kita dengar. Kisah tentang insiden Roswell Amerika Serikat ketika itu sempat membuat heboh dunia di tahun 1970-an. Insiden itu pernah menjadi berita utama di sejumlah besar majalah dan surat kabar setempat. Baik John dan Sersan Peniston
pernah mendengarnya. Jadi mereka secara intuitif merasa bahwa benda di depan mata mereka itu sangat tidak mungkin adalah produk buatan manusia bumi, apalagi Soviet ketika itu. Mereka bertiga tidak tahu harus berbuat apa. Sersan Peniston adalah bosnya. Meskipun takut, Peniston memberanikan diri berjalan beberapa langkah ke depan. John juga ikut berjalan di belakang Peniston. Keduanya spontan menjulurkan tangan menyentuh UFO itu, dan tiba-tiba UFO itu bereaksi. Bagian atasnya memancarkan cahaya putih dan dengan cepat melesat ke udara dan menembus ke hutan. Pada saat itu, mereka juga mendengar lolongan dan erangan binatang yang tidak biasa. Cahaya putih itu tiba-tiba keluar dari hutan, melayang di udara dan diam sejenak beberapa detik, lalu melesat pergi dan lenyap seketika. Ketiganya seakan terpaku di tempat melihat fenomena itu. Tak lama kemudian, Sersan Peniston baru sadar apa yang disaksikannya barusan. Peniston pun segera mencatat kejadian yang baru dialaminya itu, karena ingatan seseorang cenderung emosional setelah terpicu sesuatu yang akan menambah atau mengubah banyak detail kejadian. Karena itulah Peniston mencatatnya terlebih dahulu. Beberapa orang saksi mata di tempat kejadian membenarkan hal itu. Dengan demikian, informasi pertama dapat dipercaya dan seotentik mungkin. Pada pagi keesokannya, Sersan Peniston membawa tim investigasi Amerika lainnya ke hutan. Peniston membawa mereka ke lapangan terbuka tempat UFO itu ditemukan. Kepala tim investigasi adalah seorang letnan kolonel bernama Charles Hall. Letnan Kolonel Hall melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan banyak petunjuk berguna. Hanya melihat 3 tenda segitiga di tempat UFO berhenti semalam. Letnan Kolonel Hall membawa instrumen untuk mengukur radiasi dan menemukan bahwa sinar beta dan gamma pada tanda segitiga itu 10 kali lebih tinggi dari nilai normal. Pasukan Letnan Kolonel Hall bekerja sepanjang hari di hutan. Selain mendapatkan beberapa data radiasi sinar dan mengambil beberapa foto pohon yang rusak, tidak ditemukan sesuatu yang ganjil lainnya. Malamnya ketika tidak lagi menemukan petunjuk baru, Letnan Kolonel Hall berencana menarik pasukannya. Tetapi saat mereka berjalan keluar dari hutan, tiba-tiba melihat cahaya merah dari hutan dan bergerak kemana-mana. Mereka pun tercengang melihatnya. Pada saat itu, cahaya merah tiba-tiba berubah menjadi 5 bola bercahaya putih yang bergerak dengan cepat dan menjadi semakin besar dan besar. Kemudian terbang ke laut dan lenyap seketika. Laporan investigasi Letnan Kolonel Hall dan Sersan Peniston masing-masing diserahkan ke Departemen Pertahanan Inggris dan AS. Berita penampakan UFO di hutan Rendlesham pun tersebar luas dan sempat membuat heboh di Inggris. Kawanan kulit tinta pun segera ke kota yang tenang ini, berharap menemukan sesuatu yang tak terduga dan menjadi berita utama mereka. Para wartawan sibuk jepret sana-sini di hutan Rendlesham dan mewawancarai penduduk sekitar. Sementara itu, prajurit John, Sersan Peniston, dan Letnan Kolonel Hall menjadi target reporter untuk diwawancarai, namun ditolak pihak militer AS untuk diwawancarai media. Karena tidak mendapatkan bukti UFO yang meyakinkan dan tidak dapat mewawancarai pihak bersangkutan yang mengalami langsung kejadian itu, maka muncullah laporan dari berbagai versi. Ada yang mengatakan bahwa cahaya itu berasal dari UFO, juga ada yang mengatakan itu adalah penipuan oleh penduduk setempat, atau cahaya yang dipancarkan oleh mercusuar di pantai. Perhatian massa hanya berlangsung singkat, dan ingatan masyarakat mulai lupa pasca peristiwa yang sempat membuat heboh untuk sementara waktu itu. Namun ada 2 orang yang tidak bisa melupakannya, yaitu Sersan Peniston dan prajurit John. Menurut Peniston dan John, mereka merasa sensasi sentuhan pada UFO itu tidak begitu unik, sekilas seperti bahan yang menyerupai kaca dan logam. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya, keduanya mengalami gangguan yang ganjil, yaitu setelah tertidur, beberapa kode biner akan muncul di depan mata mereka. Mereka berdua ingin melupakannya, tetapi selalu terngiang dalam benak mereka. Peniston dan John kemudian menggabungkan kode biner dalam benak mereka masing-masing dan mencatatnya hingga setebal 6 halaman. Karena keduanya bertugas di Angkatan Udara pada saat itu,
insiden UFO adalah rahasia militer. Laporan Sersan Peniston dan Letnan Kolonel Hall sudah terlanjur ditandatangani dan diserahkan ke pihak militer, sehingga terkunci dalam arsip menjadi top secret militer AS. Selama Kementerian Pertahanan tidak mendekripsi file yang dikategorikan rahasia, pihak bersangkutan dilarang mengungkapkannya kepada publik. Hingga akhirnya, pada tahun 2001, Departemen Pertahanan AS dan Inggris mendeklasifikasi dokumen tersebut. Sebagai saksi dan menyentuh UFO dari kejadian tersebut, Sersan Peniston dan John akhirnya dapat mengungkapkan misteri itu. Kode biner telah mengganggu pikiran Peniston dan John selama bertahun-tahun. Tapi kenapa orang lain tidak mengalami reaksi yang sama seperti mereka? Apakah karena keduanya pernah menyentuh UFO, sehingga alien sengaja mengirimi mereka beberapa informasi, menjadikan mereka sebagai pembawa pesan? Mereka berdua pun dibuat bingung, kemudian diwawancarai di saluran TV History, dengan harapan memperluas kontak mereka dan menemukan siapapun yang dapat membantu mereka memecahkan kebingungan mereka. Dan ternyata, ada yang membantu mereka menghubungi Nick, seorang programmer yang disebutkan di awal video. Setelah mendengar cerita Peniston dan John, Nick pun memutuskan untuk membantu mereka memecahkan misteri itu secara cuma-cuma. Beberapa hari kemudian, Nick mengetik secari kertas dan menyerahkannya kepada Peniston dan John. Di atas kertas itu tertulis sesuai dengan teks aslinya, Exploration of Humanity, kemudian koordinat geografi. Selanjutnya adalah Continuous for Planetary Advance. Ketika Sersan Peniston dan John melihat penguraian itu, tekanan darah mereka pun naik seketika dan jantung berdetak lebih cepat. Ada lokasi lengkap dengan koordinatnya. Apakah itu undangan dari alien untuk berkunjung, meminta kita untuk bertemu di tempat itu? Peniston dan John kemudian membuka peta untuk mencocokkan, dan terlihat koordinat itu berada di Samudra Atlantik, sekitar 300 km barat Irlandia. Adalah lautan yang seakan tak berujung saking luasnya. Tidak ada apapun di laut yang membentang luas itu. John tiba-tiba berseru kesal. Sudahlah, lupakan saja. Hasil dari penguraian ini juga belum tentu benar. Mungkin sistem komputernya error. Tetapi Sersan Peniston justru sebaliknya dengan John yang tampak kesal. Selanjutnya kemudian, Sersan Peniston memulai perjalanan investigasi yang panjang. Dalam sebuah bagan portolan, Peniston menemukan sebuah petunjuk penting. Namun sebelumnya, perlu saya jelaskan dulu apa itu bagan portolan. Bagan portolan. Sejak abad ke-13, para navigator Italia mulai menggunakan kompas dan berbagai instrumen untuk menggambar peta Laut Mediterania, garis pantai Laut Hitam, dan pelabuhan. Bagan ini digambar di atas perkamen atau kulit binatang dan disebut portolan card. Sebenarnya kata portolan ini adalah terjemahan bahasa Inggris Portland. Kata portolan berasal dari bahasa Italia Portulano, yang berasal pelabuhan atau berhubungan dengan pelabuhan. Sejak abad ke-14, navigator Spanyol dan Portugis juga bergabung dengan jajaran survei dan pemetaan. Seiring perluasan cakupan bahari negara-negara ini, Samudra Atlantik, garis pantai dan kota-kota pelabuhan di Samudra Hindia, serta pulau-pulau terdekat secara bertahap muncul di peta. Belakangan, orang-orang menyebut peta tunggal yang digambar tangan ini sebagai bagan portolan. Setelah munculnya zaman navigasi, bagan portolan menjadi rahasia negara teratas Spanyol dan Portugal, dua kekuatan maritim kala itu. Petunjuk yang ditemukan oleh Sersan Peniston tersembunyi di bagan portolan yang disusun oleh generasi selanjutnya. Pada bagan portolan tahun 1325, Peniston menemukan sebuah pulau bernama Hai Brasil. Namun Brasil di sini bukan Brasilnya sebuah negara di Amerika Selatan, tapi sebuah pulau kecil di Samudra Atlantik di sebelah barat Irlandia, sekitar 300 km dari Irlandia. Belakangan Sersan Peniston menemukan beberapa bagan portolan pada tahun 1436 dan 1480 muncul bayangan dari Hai Brasil ini. Koordinat geografi yang diperoleh setelah memecahkan kode biner dan Hai Brasil ini seperti sehelai rambut,
Penemuan ini membuat Sersan Peniston pun kecewa. Asal tahu saja, para navigator kuno menyematkan nama tempat ini dengan julukan Pulau Hantu. Legenda Pulau Hantu disematkan dengan julukan yang terdengar menyeramkan ini karena Hai Brasil kadang muncul dan hilang tidak menentu. Mitos Irlandia menyebut pulau tersebut diselimuti kabut kecuali untuk 1 hari setiap 7 tahun, saat pulau tersebut dapat dilihat namun masih tak dapat dicapai. Pada 1498, seorang penjelajah Italia bernama John Cabot tidak percaya pada tahayul ini. Dia memimpin ekspedisi dan berlayar dari Bristol ke Inggris. Mereka menemukan pulau misterius ini saat melintasi Samudra Atlantik melalui Irlandia. Pulau Brasil mulai tampak di bagian pertolan setelah Cabot, yang berubah dari sepotong kecil menjadi lingkaran yang teratur dan dibagi menjadi 2 bagian dari tengah. Tetapi Sersan Peniston mendapati bahwa beberapa bagian pertolan terdapat Pulau Brasil dan juga ada yang tidak tampak. Ini menunjukkan bahwa Pulau Brasil memang bukan markah tetap yang dapat disaksikan semua orang. Pada 1705, seorang kartografer Prancis menandai lokasi pulau itu sebagai batu yang disebut Roselle de Brazil. Pada 1753, seorang kartografer bernama Thomas Jeffrey menandai Pulau Brasil imajiner di peta. Anehnya, Pulau Brasil muncul lagi di peta Angkatan Laut Inggris pada tahun 1873, bukan batu atau bayangan, tetapi pulau yang sesungguhnya. Setelah itu, Pulau Brasil lenyap sepenuhnya dari peta berbagai negara di dunia dan tidak lagi ditandai di peta. Sehingga muncullah aneka cerita magis di Pulau Brasil. Versi cerita yang paling terkenal dikatakan bahwa ada seorang penyihir misterius tinggal di pulau itu. Penyihir itu sendiri tinggal di sebuah istana batu besar bersama seekor kelinci hitam besar. Saat senang, sang penyihir akan memperlihatkan pulau itu. Sebaliknya saat marah, ia akan menghilangkannya dari pandangan. Tentu saja, sang penyihir lebih sering marah-marah daripada senang. Sampai di sini, Sersan Peniston pun hanyut dalam renungan. Apakah pulau hantu itu pahatan para kartografer kuno, atau apakah mereka benar-benar melihat pulau ini di Samudra Atlantik? Sersan Peniston selanjutnya kemudian mulai mencari bukti ilmiah modern. Bukti ilmiah dari Pulau Hantu. Sersan Peniston menemukan sebuah peta seperti itu di peta dasar laut modern. Sekitar 200 km dari pantai barat Irlandia, ada sebidang panggung samudera yang mencuat ke atas. Panggung samudera ini hanya 200 meter di bawah permukaan laut dan disebut Porcupine Bank, yaitu area paparan Irlandia. Karena ditemukan oleh kapal survei Inggris bernama HMS Porcupine pada tahun 1862, beberapa ahli geologi Inggris mengusulkan bahwa Pulau Brasil memang pernah ada, tetapi tenggelam ke dasar laut karena perubahan geologi. Buktinya Porcupine Bank ini, tapi masalahnya, tidak masuk akal rasanya pulau yang diam itu muncul kembali. Fenomena Pulau Brasil ini tidak dapat dijelaskan terkait kemunculan dan menghilangnya yang tidak menentu, karena itulah tidak ada yang peduli padanya. Sampai di sini, Sersan Peniston sudah memiliki pandangannya sendiri, tetapi dia membutuhkan lebih banyak petunjuk dan bukti terbaru, dan tak disangka, petunjuk baru yang diharapkan itu pun muncul. Ada beberapa cahaya yang terang dan UFO yang tidak dapat dijelaskan di pantai barat daya Irlandia pada tahun 2018. Sejumlah media pun mulai ramai melaporkan bahwa kawanan pilot British Airways, Air Canada, dan Air Europe tiba-tiba melihat beberapa benda mengkilap melintasi pesawat mereka. Beberapa pilot melihat objek berbentuk cakram seperti UFO. Ada yang melihat cahaya bundar, juga ada pilot yang melihat objek yang lenyap seketika ke laut, dan juga ada objek yang lenyap dalam sekejap di angkasa. BBC bahkan menerbitkan laporan peristiwa ini. Menurut Sersan Peniston, bahwa ada pangkalan alien di dasar Hai Brasil. Baik itu UFO dan USO yang kita saksikan itu berasal dari pangkalan ini. Pangkalannya seperti kapal selam yang muncul sesaat ke permukaan lalu menyelam lagi, sehingga orang Irlandia menganggapnya sebagai pulau hantu. Setelah biner yang diterima Peniston dan John,
Mungkin berasal dari alien di dasar Samudra Atlantik. Tapi mengapa alien mengirim sinyal kepada mereka? Terkait pertanyaan ini, Sersan Penasan sendiri tidak punya jawabannya. Di antara informasi kode biner yang diuraikan, selain koordinat geografi, juga beberapa kalimat bermakna seperti tersebut di atas, yaitu exploration of humanity, kemudian koordinat geografi, selanjutnya continuous for planetary advance. Kedengarannya seakan menyiratkan bahwa koordinat geografi ini adalah langkah pertama dalam penjelajahan manusia, kemudian harus terus mencapai kemajuan planet ini. Sekilas terdengar seperti petunjuk dari alien atau undangan untuk manusia bumi. Jadi apakah eksplorasi dasar laut di dekat Pulau Hantu sedang berlangsung? Sejauh ini kita belum melihat laporan publik apakah pemerintah, Sersan Penasan sendiri, atau pihak ketiga yang mendanai penyelidikan lapangannya. Mungkin tapi tidak diketahui dunia luar. Mungkin kita harus menunggu file dekripsi berikutnya. Kemisteriusan alien laksana siluman ini membuat manusia bumi, khususnya kaum penggemarnya, pusing tujuh keliling untuk menemukan jawabannya. Sebelumnya adalah lingkaran tanaman dan sekarang ada Pulau Hantu. Apa sebenarnya yang ingin mereka sampaikan? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.